Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Fisika Inti dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Mona Berliansari SSI, eh, yang beranggotakan oleh 5 orang, yaitu yang pertama ada Intan Tresna Ayu dengan NIM 22033085. Dan ada Netanya Andreza dengan NIM 22033098. Ada saya sendiri yaitu Muhammad Yusuf Auludin dengan NIM 22033095. Ada Refsi Wahyuni Putri dengan NIM 22033153. Dan ada Mursida Apriani dengan NIM 22033096. Baik, tujuan pembuatan video ini kami akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah fisika inti, yaitu fisi nuklir. Eh, kita lanjut saja ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh Refsi Wahyuni Putri. Kepada Refsi Wahyuni Putri kita persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang fisi nuklir. Timbulnya energi yang besar pada inti yang berfisi-fisi dapat dipahami segera dari energi ikat pernukleon untuk semua inti yang terlibat. Sebuah inti berat di wilayah uranium memiliki energi ikat pernukleon sekitar 7,6 mega elektron volt per nukleon. Jika U238 adalah untuk membagi menjadi dua fragmen yang sama dengan A sama dengan 119, energi ikat pernukleon akan menjadi sekitar 8,5 mega elektron volt per nukleon. Berdasarkan sistem terikat yang lebih ketat, berarti bahwa energi harus dilepaskan ketika terjadi perubahan dari energi ikat total U23892 sebesar min 238 dikali 7,6 sama dengan min 1,809 mega elektron volt. Kedua inti U11946 dengan jumlah energi ikat total sebesar min 2 kali 119 kali 85 sama dengan min 2,033 mega elektron volt. Untuk konservasi energi, keadaan akhir harus memiliki suatu energi tambahan sebesar 214 mega elektron volt yang dapat muncul dalam berbagai bentuk atau neutron, beta, dan emisi gamma dari fragmen. Tetapi yang muncul terutama min 80% adalah sebagai energi kinetik fragmen fisi sebagai hasil dari gaya tolak Coulomb yang mendorong mereka terpisah. Dalam menghitung probabilitas peluruhan, ada istilah bahwa ketergantungan pada pelepasan energi. Semakin banyak energi yang dilepaskan, maka semakin banyak cara untuk produk peluruhan untuk berbagi energi. Semakin besar jumlah keadaan akhir untuk meluruh, akan semakin tinggi probabilitas peluruhan. Dengan melepaskan energi yang besar, fisi harus menjadi sarana peluruhan yang sudah tersedia untuk inti ini karena mereka akan mendaki kurva energi ikat. Sedangkan modus peluruhan fisi memang ada, itu tidak bersaing dengan sukses dengan peluruhan alfa spontan U238 dikali T1/2 sama dengan 4,5 dikali 10⁻⁹ tahun. Sedangkan usia paruh parsial fisi adalah sekitar 10 tahun. Dan itu tidak menjadi proses peluruhan penting sampai ke inti dengan nomor massa 250 dan di atasnya. Apa menghambat proses fisi adalah penghalang Coulomb, yang juga secara sama menghambat proses peluruhan alfa jika kita membagi U238 menjadi dua fragmen yang identik yang bersentuhan di permukaan mereka, atau perpisahan sama dengan R1 ditambah R2, di mana R1 sama dengan R2 sama dengan 1,25 dikali 119 pangkat 1/3 sama dengan 6,1 Fn.
Penghalang Coulomb adalah V sama dengan 1/4 V epsilon 0 dikali Z1 Z2 epsilon kuadrat per R, maka sama dengan 1/44 mega elektron volt dikali Fm dikali 46 kuadrat per 12,2 Fm, maka sama dengan 250 mega elektron volt. Di dalam wilayah potensial nuklir, U238 bisa eksis sebagai dua inti PD119 karena sejumlah besar keadaan akhir diakses dengan pelepasan energi 214 mega elektron volt. Namun, hambatan Coulomb mencegah fragmen dari pemisahan dan probabilitas peluruhan kecil karena hambatan tidak bisa ditembus. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Revsi Wahyuni Putri. Kita lanjut ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Neta. Kepada Neta, kita persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya saya akan menyambung materi yang telah disampaikan Repsi tadi. Perhitungan yang sangat kasar ini dapat menunjukkan mengapa visi dihambat dari mudah terjadi, tetapi tidak harus diambil terlalu serius karena angka yang telah digunakan 250 mega elektron volt untuk tinggi penghalang dan 214 mega elektron volt untuk pelepasan energi. Hanyalah perkiraan dan dapat dengan mudah dimodifikasi 10-20%. Sebagai contoh, asumsi bahwa U238 terbagi menjadi dua fragmen yang identik mungkin tidak sangat realistis. Jika dua fragmen memiliki massa dan nomor atom, kira-kira rasio 2:1 seperti Zn7930 dan SM15962 dan tinggi penghalang Coulomb berkurang dari 250 sampai 221 mega elektron volt. Pelepasan beberapa neutron akan mengubah nomor massa fragmen final dan dapat menghasilkan fragmen yang lebih hampir stabil dan terikat erat. Inti seperti PD119, Zn79, dan SM159 memiliki kelebihan neutron yang besar dan tidak mungkin terbentuk dalam fisi. Juga perhitungan penghalang Coulomb berdasarkan pipi tajam pada R sama dengan R1 ditambah R2 sangat tidak mungkin untuk menjadi benar-benar terjadi. Memang benar bahwa tinggi penghalang Coulomb kurang lebih sama dengan energi yang dilepaskan dalam reaksi inti berat. Dan ada beberapa inti yang akan melepaskan energi menempatkan dua fragmen rapat di bawah penghalang Coulomb, memberi mereka kesempatan untuk menembus. Ini adalah inti yang secara spontan akan melakukan fisi, di mana fisi bersaing dengan mudah dengan proses peluruhan radioaktif lainnya. Mungkin ada inti lain yang dipisahkan yang menempatkan mereka di atas penghalang, dan itu akan jika terbentuk langsung secara spontan melakukan fisi, inti seperti tentu saja tidak ada di alam. Perhitungan menunjukkan bahwa penghalang terhadap fisi adalah 0 sekitar A sama dengan 300. Masih inti lainnya mungkin cukup jauh di bawah penghalang bahwa fisi spontan tidak diamati. Tetapi penyerapan jumlah relatif kecil dari energi seperti neutron, berenergi rendah, atau foton membentuk keadaan antara mungkin keadaan suatu nuklir senyawa atau majemuk yang berada pada atau di atas penghalang sehingga fisi tereduksi mudah terjadi, yaitu bersaing dengan sukses dengan moda peluruhan inti senyawa.
Jika keadaan antara di bawah penghalang, visi dihambat, dan mode peluruhan lainnya, termasuk emisi kembali dari partikel yang diserap, mungkin mendominasi. Subambang visi mungkin memiliki implikasi penting untuk struktur nuklir di mana sering ada resonansi yang dapat meningkatkan probabilitas fisi. Kemampuan inti untuk menjalani fisi tereduksi akan bergantung pada energi dari sistem antara untuk beberapa inti penyerapan neutron. Thermal mungkin cukup untuk mendorong mereka ke penghalang. Sedangkan untuk yang lain, neutron cepat, mega elektron volt mungkin diperlukan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Netania Andreza. Kita lanjut ke materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Intan Tresnayu. Kepada Intan Tresnayu kita persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Neta. Sebuah perhitungan yang lebih rinci dari energi yang dibutuhkan untuk menginduksi visi memberikan dasar bahwa ketinggian penghalang visi adalah di atas keadaan dasar. Biasanya disebut dengan energi aktivasi. Perhitungan ini didasarkan pada model tetesan cair yang memperlakukan sifat nuklir hanya rata-rata. Efek yang lebih canggih adalah berdasarkan model kulit dengan memodifikasi sedikit perhitungan dan mendapatkan bahwa inti super berat tertentu di sekitar A sama dengan 300 mungkin lebih stabil terhadap visinya. Pendekatan instruktif untuk memahami visi dapat diperoleh dari rumus massa semi-empirisal. Lalu untuk mempertimbangkan efek pada energi ikat inti, awalnya diasumsikan bulat yang kemudian secara bertahap akan diregangkan. Peregangan dapat dilakukan dengan menjaga volumenya untuk tetap konstan. Namun, suku permukaan dan suku kolom yang dihitung awalnya untuk inti yang berbentuk bulat pasti akan terpengaruh oleh peregangan tersebut. Kemudian, dengan menganggap inti yang teregang mengalami perubahan elipsoid yang memiliki volume 4/3 pi AB kuadrat, di mana A merupakan sumbu semi mayor dan B adalah sumbu semi minor. Penyimpangan dari elipsoid dari sebuah bola dengan jari-jari R diberikan dalam hal parameter distorsi sebagai A sama dengan R dikali 1 ditambah dengan epsilon. Untuk B-nya sama dengan R dikali 1 ditambah epsilon pangkat minus 1/2. Di mana epsilon tadi merupakan eksentrisitas elips dan berhubungan dengan parameter deformasi beta yang didefinisikan sebagai epsilon sama dengan beta dikali akar 5/4 pi. Dengan memperhatikan R pangkat 3 sama dengan AB kuadrat dan menjaga volumenya untuk tetap konstan sebagaimana ditingkatkan untuk distorsinya. Sebagai sebuah bola ditarik untuk mendistorsi menjadi sebuah elipsoid, luas permukaan yang meningkat untuk S-nya sama dengan 4 pi R2 dikali 1 ditambah 2/5 epsilon kuadrat dan seterusnya untuk suku energi permukaan dalam rumus massa empirisal meningkat sesuai dengan peningkatan luas permukaan. Suku energi kolom dapat ditunjukkan akan dimodifikasi oleh faktor 1
ditambah 1/5 epsilon kuadrat ditambah seterusnya, dan dengan demikian perbedaan energi yang sebenarnya merupakan penurunan energi ikat antara inti bola dan elipsoid dari volume yang sama. Jika suhu keduanya lebih besar daripada suhu pertama, perbedaan energi positif akan diperoleh energi melalui peregangan, dan semakin inti ditarik, maka akan semakin banyak energi yang diperoleh. Inti seperti ini tidak stabil terhadap peregangan dan akan mudah menjalani fisi. Oleh karena itu, untuk fisi spontannya dengan kondisi 1/2 AC Z kuadrat dikali dengan A pangkat minus 1/3 lebih besar dari 2/5 AS dikali A pangkat 2/3. Dengan menggunakan nilai sebagai AC, dan AC memberikan persamaan Z kuadrat per A lebih besar dari 47. Perkiraan ini harus dimodifikasi sedikit untuk memperhitungkan penetrasi penghalang mekanik kuantum yang memungkinkan fisi spontan bahkan ketika energi deformasi negatif. Selanjutnya, inti di wilayah sekitar uranium memiliki keseimbangan deformasi yang permanen. Bentuk equilibrium adalah lebih elipsoidal daripada bola. Namun demikian, parameter Z kuadrat per A memang berfungsi sebagai indikator kasar dari kemampuan inti untuk fisi spontan. Semakin besar nilai Z kuadrat per A-nya, maka semakin lebih pendek usia paruh untuk fisi spontannya. Ekstrapolasi dari usia paruh fisi spontan akan memberikan sekitar 1020 second untuk Z kuadrat per A sama dengan 47, sehingga fisinya akan terjadi secara langsung pada skala waktu nuklir untuk inti di atas nilai kritis Z kuadrat per A. Tidak ada inti seperti itu diketahui sebelumnya, namun inti dengan A sama dengan 300 dan Z per A sama dengan 0,4 memiliki Z kuadrat per A sama dengan 48. Jadi, ini akan konsisten dengan perkiraan bahwa energi aktivasi 0 untuk A sama dengan 300. Dari sudut pandang fisik, apa yang terjadi selama peregangan ketika distorsi menjadi lebih ekstrim, pusat akan menjadi sangat jauh dan kemudian terjadi fisi inti. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Intan Tresna. Kita lanjutkan ke materi berikutnya yang akan dijelaskan oleh Mursida Apriani. Kepada Mursida Apriani, kita persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi mengenai karakteristik fusi. Karakteristik fisi. Yang pertama yaitu distribusi massa fragmen. Merupakan reaksi fisi yang diinduksi neutron yang khas adalah U235 plus N menjadi Rb93 plus CS141 ditambah 2N. Yang mungkin bagi neutron datang dengan energi termal. Produk fisi tidak ditentukan secara unik, tetapi ada distribusi massa dari dua produk fisi dari bentuk yang ditunjukkan pada persamaan 13.6. Distribusi harus simetris terhadap pusat setiap inti fragmen berat. Berlaku juga untuk fragmen inti ringan. Tetapi perhatikan bahwa fisi menjadi fragmen sama atau hampir sama, di mana A1 sama dengan A2. Kurang kemungkinannya dengan faktor sekitar 600 relatif maksimal, hasil fragmen dengan A1 sama dengan 95 dan A2 sama dengan 140. Penjelasan yang meyakinkan untuk distribusi massa ini yang merupakan karakteristik dari proses fisi energi rendah belum ditemukan.
Sebaliknya, fisi yang disebabkan oleh partikel berenergi tinggi menunjukkan distribusi massa yang cenderung menghasilkan fragmen yang massanya sama. Yang kedua yaitu jumlah neutron yang terpancar, merupakan fragmen fisi di sekitar A sama dengan 95 dan A sama dengan 140. Hasil berbagi 92 proton jika fisi terjadi dalam bentuk perkiraan proporsi terhadap massa mereka. Inti yang terbentuk adalah inti ini sangat kaya akan neutron. Inti paling stabil dalam daerah massa yang memiliki Z per A sama dengan 0,41, sedangkan untuk produk fisi tersebut, Z per A sama dengan 0,39. Inti stabil dengan nomor massa A sama dengan 95, isobar memiliki Z sama dengan 42, dan inti stabil dengan nomor massa A sama dengan 140, isobar memiliki Z sama dengan 98. Fragmen fisi menumpahkan kelebihan neutron ini melalui emisi satu atau lebih neutron pada saat fisi dalam waktu 10⁻16 sekon. Neutron ini dikenal sebagai neutron cepat atau promneutron, dan jumlah neutron cepat yang dipancarkan dalam setiap fisi tertentu akan berbeda sesuai dengan sifat dari dua fragmen dan dengan energi dari partikel dapat datang dalam kasus fisi di induksi. Rata-rata jumlah neutron cepat atau promneutron yang disebut V adalah karakteristik dari proses fisi tertentu. Untuk fisi di induksi neutron termal, nilai-nilai eksperimen diamati dari V adalah 2,48 untuk U233, untuk U235, dan 2,86 untuk PU239. Selain neutron cepat, neutron tertunda sering dipancarkan dalam fisi. Penundaan kali biasanya cukup pendek, biasanya dalam orde detik. Setelah perubahan beta, RB93, SR93, hasil berada dalam keadaan yang sangat tereksitasi. Energi yang terjadi melebihi energi pemisahan neutron. Karena itu, keadaan dapat meluruh dengan emisi neutron yang bersaing dengan emisi gamma. Dalam hal ini, cabang neutron terjadi dengan intensitas 1,4%. Total intensitas neutron tertunda sejumlah sekitar 1/100 fisi. Tetapi neutron ini penting untuk kontrol reaktor nuklir. Tidak ada sistem mekanik yang bisa merespon cukup cepat untuk mencegah variasi statistik untuk neutron cepat yang akan menyebabkan reaktor kehilangan kontrol, tetapi mungkin untuk melakukan kontrol dengan menggunakan neutron tertunda. Baiklah, sekian paparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mursida. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan tadi. 3. Proses peluruhan radioaktif. Produk fisi awal sangat radioaktif dan peluruhan terhadap isobar stabil dengan memancarkan banyak radiasi beta dan gamma yang berkontribusi pada akhirnya pembebasan energi total dalam fisi. Beberapa sampel rantai peluruhan adalah RB93 menuju dengan 6S menjadi SR93, menuju dengan 7M menjadi Y93, menuju dengan 10J menjadi ZR93, menuju dengan 10⁻6T menjadi NB93, dan CS141 menuju dengan 25S menjadi BA141, menuju dengan 18M menjadi LA141, menuju dengan 4J menjadi CE141, menuju dengan 33H menjadi PR141. Produk-produk radioaktif adalah produk limbah dari reaktor nuklir. Banyak peluruhan yang berlangsung sangat cepat, tetapi yang lainnya memiliki usia paruh yang panjang, terutama di dekat anggota dari deret yang stabil. Yang keempat, penampang fisi. Penampang fisi
untuk fisi yang diinduksi neutron terhadap U235 berbeda dengan penampang fisi oleh neutron untuk U2238. Penampang U235 menunjukkan banyak ciri yang sama dengan penampang neutron. Wilayah termal menunjukkan ketergantungan biasa dari penampang terhadap 1/V dan banyak resonansi mendominasi struktur di wilayah 1 sampai 100 elektron volt. Untuk U235, penampang termal untuk fisi mendominasi hamburan 9B dan tangkapan radiasi 97B. Perhatikan juga bahwa penampang termal adalah 3 orde lebih besar dari penampang untuk neutron cepat. Jika kita ingin menggunakan neutron berenergi makro elektron volt dipancarkan dalam fisi untuk menginduksi peristiwa fisi baru, neutron pertama harus dikelola untuk energi termal untuk meningkatkan penampang. Untuk U238 tidak ada fisi sama sekali di wilayah termal. Hanya untuk energi neutron cepat akan terjadi fisi. Perbedaan ekstrim dalam perilaku seperti yang kita lihat di bagian berikutnya, hasil dari hubungan antara energi eksitasi dari sistem senyawa dan energi aktivasi yang diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Energi fisi. Pada bagian ini kita mempertimbangkan secara lebih rinci energi yang terlibat dalam fisi. Ketika U235 menangkap neutron untuk membentuk keadaan senyawa atau majemuk U236, energi eksitasi adalah EX sama dengan dalam kurung M buka kurung U236 dikurang M buka kurung U236 tutup kurung C kuadrat. Energi dari keadaan majemuk dapat ditentukan langsung dari energi massa U235 dan N. Jika kita asumsikan energi kinetik neutron adalah begitu kecil, yaitu di wilayah termal, sehingga dapat diabaikan. M buka kurung 236U sama dengan M U235 ditambah MN. Eh, sama dengan 235 di koma 0,43924 U ditambah 1,008665 U menjadi 236 0,52589 U. EX sama dengan 236,05259 U dikurang 236,045563 U dikali 931,502 makro elektron volt per U. Sehingga menjadi EEX sama dengan 6,5 makro elektron volt. Energi aktivasi atau energi yang diperlukan untuk mengatasi hambatan fisi untuk U236 dihitung adalah 6,2 makro elektron volt. Dengan demikian, energi yang dibutuhkan untuk mengeksitasi U236 menjadi keadaan dapat berfisi atau energi aktivasi terlampaui oleh energi yang kita dapatkan dengan menambahkan neutron untuk U235. Ini berarti bahwa U235 dapat berfisi dengan energi neutron nol, sesuai dengan penampang fisi yang diamati besar di wilayah termal. Sekian penyampaian materi terakhir dari saya. Selesai materi dari saya, maka selesai pula materi tentang energi fisi yang kami sampaikan ini. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih sudah memperhatikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.